Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan, karena dengan segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita jualah sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian salam salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti dengan akhlaknya, termasuk kita yang umatnya yang selalu mengucapkan salawat kepada beliau. Semoga di akhirat nanti kita bersama beliau. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, sebelum belajar kita seperti biasa kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum kita membahas materi ini, mungkin ada himbauan sedikit dalam rangka menyikapi bahwa pandemi COVID-19 ini semakin meningkat. Marilah kita, yang pertama adalah kita selalu berikhtiar sesuai dengan ajaran agama kita adalah untuk selalu berusaha semaksimal mungkin. Yang dapat kita laksanakan adalah dengan 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, ini yang selalu kita ikhtiar kita. Semoga kita terhindar dari apa yang namanya ini sudah mewabah mendunia ini, yaitu pandemi COVID-19. Amin Allahumma amin. Semoga kita dihindarkan dari penyakit tersebut. Selanjutnya pada bab yang keempat ini, pada pertemuan kita Jumat pagi hari ini, yaitu kita membahas Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Jadi bab yang keempat ini kita belajar tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Ya. Kalau kita hidup bernegara sebagai warga negara Indonesia khususnya, maka ada yang namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya, yaitu peraturan-peraturan pemerintah. Nah, akan kita bandingkan berbanding lurus dalam kita kehidupan beragama, maka ada yang mengatur kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baik hubungan kita dengan masyarakat maupun dengan lingkungan sekitarnya, bahkan sampai semuanya diatur. Apa yang mengatur kita yaitu yang tertulis di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Lalu apa saja yang kita bahas dalam materi pembelajaran ini? Perhatikan. Yang pertama adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, jadi semua sumber hukum Islam, kedudukan yang tertinggi itu adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam juga. Jadi setelah Al-Quran ada hadis. Apakah cukup di sini? Tidak. Maka adanya kedudukan ijtihad adalah kesepakatan para ulama yang menentukan hukum yang tidak ada kejelasannya di dalam Al-Quran dan hadis. Bukan berarti Al-Quran dan hadis itu lengkap, tapi melalui satu ijtihad pemahaman. Mungkin saya akan menjelaskan secara ringkas, misalnya saja kenapa tidak ada yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Boleh nggak kita donor darah misalnya? Itu di Al-Quran nggak ada. Tapi melalui ijtihad, melalui kedudukan pendapat para ulama, maka itulah yang menentukan boleh atau tidaknya. Plastik misalnya dan lain sebagainya, itu di dalam Al-Quran nanti itu tidak ada. Maka di hukum Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Kesepakatan para ulama untuk menentukan suatu hukum yang tidak terdapat kejelasannya di dalam Al-Quran dan hadis, maka dijelaskanlah di dalam sebuah ijtima atau pendapat para ulama. Nah, ini adalah ketentuan
Namun semua daripada ketentuan para ulama itu juga ijtihad ini juga tidak lepas dari mereka selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis itu untuk menetapkannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana menentukan hukum? Ini adalah diketahui dan diperoleh nilai dan perilakunya. Terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Setelah kita belajar tadi, kemudian menjadikan hadis sebagai pedoman hidup dan juga menjadikan ijtihad sebagai pedoman hidup. Nah, sekarang saya akan membacakan mengkritisi sekitar kita. Kalian nanti bisa mengomentari aktivitas kalian. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, barang siapa tidak memutus dengan apa yang diturunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ayat tersebut mendorong manusia, terutama orang-orang yang beriman, agar menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga siapapun yang tidak menjadikannya sebagai sumber hukum untuk memutuskan perkara, maka manusia dianggap tidak beriman. Hukum-hukum Allah yang tercantum di dalam Al-Quran sesungguhnya dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia itu sendiri. Allah SWT sebagai pencipta manusia dan alam semesta maha mengetahui terhadap apa yang diperlukan agar manusia hidup damai, aman, dan sentosa. Bahkan para ahli teknologi yang membuat barang-barang canggih seperti pesawat terbang, mobil, komputer, handphone, dan barang-barang elektronik lainnya selalu memberikan buku petunjuk penggunaan atau pemakaian kepada para pemiliknya. Apa tujuan produsen atau para ahli tersebut menerbitkan buku tersebut? Jawabannya bahwa tanpa menggunakan buku petunjuk tersebut dikhawatirkan barang-barang yang digunakan akan cepat rusak. Begitulah Allah SWT menurunkan kitab suci Al-Quran agar manusia terbebas dari kerusakan baik yang bersifat kerusakan lahir maupun kerusakan batin. Namun demikian masih banyak orang yang mengaku beriman yang belum menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya. Banyaknya pelanggaran terhadap hukum Islam seperti pencurian, perampokan, korupsi, perzinahan, kemaksiatan lainnya merupakan bukti nyata dari hal-hal tersebut. Nah, jadi di sini kita diberikan suatu gambaran bahwa manusia menggunakan alat-alat canggih, misalnya HP saja. Pasti kita untuk sebelum menggunakan itu harus membaca dulu petunjuk penggunaan. Nah ini. Nah begitu juga Allah menurunkan Al-Quran seperti itu supaya tidak supaya tidak terlalu jauh menyimpang dari yang diinginkan. Jadi petunjuk hidup kita itu adalah Al-Quran. Nah aktivitas yang kalian kerjakan adalah cari dan diskusikan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis. Sebutkan hukum-hukum tersebut. Apakah hukum-hukum tersebut bertentangan dengan hukum-hukum ini berlaku di dalam kehidupan kita? Jika ya, bagaimana supaya agar kita terhindar dari golongan orang-orang kafir sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Nah, materi memperkaya hasanah untuk dalam materi kita adalah yang pertama pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran apa? Dari segi bahasa ataupun dari segi istilah. Kemudian yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam itu apa? Yang ketiga, kandungan hukum dalam Al-Quran. Kandungan hukum dalam Al-Quran apa saja isinya? Kemudian yang ketiga adalah akhlak atau budi pekerti. Baik, saya akan menyampaikan dulu. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, yang berarti
sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab yang sampai kepada secara mutawatir atau termasuk ditulis dalam mushaf. Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat Islam. Di dalam surah Al-Isra Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini membuat petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, itulah pengertian daripada Al-Quran. Yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Jadi sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat penting, yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal inilah yang sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 dan juga di dalam surah An-Nisa 105. Itulah yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai hukum. Yang ketiga, kedudukan Al-Quran, kedudukan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Perhatikan, yang pertama adalah kedudukan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Yang kedua syariah atau ibadah. Yang ketiga akhlak atau budi pekerti. Nah, itulah kedudukan hukum dalam Al-Quran. Jadi dua ya, kalian bisa membedakan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kemudian kedudukan hukum dalam Al-Quran itu sendiri. Tidak ada dua. Jadi dalam syariah atau ibadah ada hukum ibadah dan hukum muamalah. Yang ketiga tadi yang ketiga adalah akhlak atau budi pekerti. Nah, kemudian as-sunnah, hadis atau sunnah. Pengertian hadis atau sunnah. Hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapannya takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah, namun demikian ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala yang dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sumber hukum. Jadi antara hadis dan sunnah apa perbedaannya? Hadis membedakan, hadis adalah segala perkataan, perbuatan. Nah, segala perkataan dan perbuatan dan ketetapan atau takrir. Sedangkan sunnah adalah segala yang dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sumber hukum Islam. Jadi hadis dalam arti perkataan adalah ucapan Rasulullah terdiri atas beberapa bagian yang paling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain adalah sanad, matan, dan rawi. Nah, kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangkan maka tetapkanlah. Inilah yang menjadikan kedudukan hadis itu atau sunnah itu sebagai sumber hukum, ada di dalam surah Al-Afsar. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian macam-macam hadis. Yang pertama adalah hadis mutawatir, hadis masyhur, kemudian hadis ahad. Hadis ahad juga terbagi lagi kepada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Hadisnya adalah hadis yang perawinya yang banyak meriwayatkan. Kedudukannya paling tinggi dalam hadis adalah hadis sahih. Yang kedua hadis hasan atau baik.
Yang baik itulah yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih, yang hadis maudhu atau palsu. Nah, kemudian ijtihad. Pengertian ijtihad, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtihada ijtahidu ijtihadan, yang berarti mengarahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau pekerjaan secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segala tenaga dan pikiran secara sungguh dalam menentukan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Surat mujtahid memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, memiliki pemahaman tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, memahami cara merumuskan hukum, kemudian memiliki keluhuran akhlak mulia. Yang ketiga, kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad ini juga bisa dijadikan sebagai sumber hukum seperti apa yang telah saya sebutkan di awal tadi. Ketika kita tidak menemukan suatu sumber kejelasan hukum yang ada di Al-Quran maupun hadis, seperti saya ceritakan tadi adalah donor darah misalnya, itu tidak ada di dalam apa kabul. Itu dalam untuk kemaslahatan adalah dibolehkan oleh para ulama. Itu adalah kedudukannya. Kemudian bentuk-bentuk ijtihad: ijma', qiyas, masalah mursahah, dan hukum taklifi. Jadi hukum taklifi, kita yang dimaksud sebagai orang yang mukallaf, orang yang mu'tabir, yang menerima hukum ketika akil balik, itu sudah dijatuhi hukum, sudah dikenakan hukum ketika kita melakukan suatu perbuatan yang wajib berpahala. Kalau tidak, kita berdosa. Itu namanya taklif. Hukum taklif itu adalah wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Inilah nama-namanya hukum taklifi yang berlaku bagi kita sebagai seorang muslim. Mungkin demikian dulu pertemuan kita kali ini. Kalian bisa menyimak. Bagi yang punya buku silakan disimak kembali, diringkas saja apa yang saya sampaikan. Apa-apa yang saya sampaikan tadi, kalau bisa itu dicatat intinya. Kemudian kalau yang punya buku silakan dibuka bukunya, dibaca. Kemudian nanti seperti biasa tugas dikirim melalui WA pribadi saya, dikirim di foto. Yang penting sebagai tanda kehadiran kalian. Kalau tidak ada berarti alfa, bahkan bisa nggak ada nilai kalau tidak ada. Demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan tugas ini. Waktunya cukup lama, 1 minggu dari sekarang. Jadi sesuai dengan sesuai dengan materi kalian, hari apa mungkin bisa dikirim. Tapi alangkah baiknya kalau hari ini juga, hari Jumat ini kan. Jadi kalian harus mengirim tugas yang saya perintahkan sebagai tanda kehadiran. Sekian, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.